Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Pak Tur. Apa kabarnya hari ini Pak Erik? Alhamdulillah Pak, baik kabar saya ini Pak. Bapak bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sudah baik. Kemarin kita sudah observasi ya Pak Erik di kelasnya. Iya Pak. Ya, Alhamdulillah observasi kita pun bisa berjalan dengan lancar ya Pak Erik. Iya Pak. Nah Pak Erik, setelah saya observasi Pak Erik dan kemarin di kelas Pak Erik, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Pak Erik. Iya Pak. Kira-kira apa Pak yang mau ditanyakan? Nah begini Pak Erik, dalam Pak Erik menyampaikan pembelajaran tadi itu kan apa sih tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan yang Pak Erik lakukan? Tujuan. Kalau tujuan itu sebenarnya kalau tujuan itu ada tiga Pak ya. Yang pertama menanyakan video, penanyakan video itu Pak, siswa dapat mengidentifikasi contoh potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang dengan benar. Ya. Jadi siswa itu bisa memberikan contoh-contoh sumber daya tambang Pak dengan melihat dengan mereka itu menonton video yang saya tayangkan seperti itu Pak. Dan yang kedua itu melalui video itu siswa dapat mengklasifikasikan jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia dengan benar Pak. Jadi siswa itu harapan saya dengan tujuan pembelajaran itu siswa itu bisa tahu jenis-jenis pertambangan dan lokasinya masing-masing gitu Pak. Misalnya di Indonesia bagian barat pertambangan apa-apa aja yang ada di situ seperti itu Pak. Dan juga misalnya lagi kan tengah, Indonesia bagian tengah kan termasuk Sulawesi itu kan termasuk Indonesia bagian tengah ya Pak. Jadi mereka itu tahu pertambangan apa-apa saja yang ada di Sulawesi dan begitu juga dengan Indonesia bagian timur Pak, seperti Maluku, Papua itu kan Pak. Jadi juga mereka juga tahu yang mana Papua kan kita tahu juga kan Pak, yang mana di Papua itu ada pertambangan emas kan, emas yaitu PT Freeport. Bahkan itu pertambangan terbesar di dunia Pak, salah satu pertambangan terbesar di dunia Pak. Jadi ketika siswa itu tahu dengan betapa kayanya alam di Indonesia itu Pak, itu bisa jadi memotivasi mereka untuk lebih giat untuk belajar dan bisa mengelola alam yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Khususnya di wilayah mereka sendiri itu Pak. Oke, seperti itu. Menarik sekali ya Pak Eri tadi tentang tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Pak Eri sampaikan begitu ya. Itu sangat mewakili sekali apabila kita menerapkan materi seperti ini ya Pak Eri. Nah kemudian Bapak saya ingin menanyakan identifikasi dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah di dalam identifikasi ini apa saja sih kekuatan serta kelebihan yang terlihat dalam kegiatan yang berlangsung tadi itu menurut Bapak itu seperti apa kekuatan dan kelebihannya? Untuk sepertinya dari siswa itu Pak udah mulai aktif dan serius dalam belajar Pak, karena kita kan bukan melalui metode ceramah kan Pak, dan juga saya tadi kan menerapkan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi Pak, yang mana berdiferensiasi itu kan sesuai dengan gaya belajar siswa gitu kan Pak, sesuai dengan minat siswa belajar seperti itu. Jadi siswa itu mudah untuk memahami karena mereka belajar itu sesuai dengan minatnya masing-masing, gaya belajar mereka masing-masing seperti itu Pak. Jadi tadi itu bukan hanya dengan melalui video saja Pak. Tadi kan ada pengelompokan, ya, pengelompokan. Jadi di situ kan saya bagi menjadi 3 kelompok Pak, menjadi 3 kelompok. Yang mana kelompok pertama itu kan gaya belajarnya itu melalui tayangan video. Jadi mereka itu melihat mencari data terkait lembar soal ataupun terkait video yang saya bagikan itu mencarinya melalui video Pak, melalui video. Setelah itu mereka menonton karena mereka itu hobinya nonton gitu Pak, seperti audio visual seperti itu Pak, sehingga mereka mempresentasikan. Jadi mempresentasikan dari hasil yang telah dicari, lalu video yang telah dicarinya itu dipresentasikannya, ditontonkannya kembali kepada teman-teman yang lain Pak, kelompok yang lain seperti itu. Dan yang kedua itu tadi kelompok yang kedua itu membahas terkait itu mereka itu hobinya seperti jalan-jalan dan nempel-nempel gitu Pak. Sehingga saya berinisiatif kemarin untuk
hobi yang seperti itu ataupun gaya belajar mereka yang seperti itu, saya membuat museum ini Pak. Saya membuat museum ini, yang mana museum ini itu saya tempel di belakang kelas, itu bukan di belakang kelas, di belakang bangku mereka masing-masing. Lalu mereka itu berjalan, lalu melihat museum ini yang telah saya buat. Nah seperti itu. Setelah itu mereka mengambil museum tersebut, lalu digunting, lalu tempel-tempel kembali ke dalam kertas Pak. Ke kertas karton seperti itu Pak. Dan yang ketiga itu, kelompok yang ketiga, gaya belajarnya itu mereka hobi melukis, ya melukis. Lalu itu saya menyarankan kepada yang hobi melukis itu, mereka itu melukis, ya setelah melukis lalu membuat peta konsep, lalu dilukis sedemikian rupa Pak. Nah seperti itu. Dan ada yang hobi membuat bunga, lalu membuat dilukis kayak dekorasi bunga di peta konsepnya seperti itu Pak. Jadi sehingga mereka itu asik untuk belajar. Nah, seperti itu. Iya. Jadi baik sekali ya, PRI sudah menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Tadi juga saya sudah memperhatikan bahwasannya PRI sudah mengusung kegiatan dengan baik sekali. Kemudian ada rencana aksi ya PRI dalam kegiatan tersebut kan. Nah, langkah-langkah apa sih PRI lakukan tadi yang diambil untuk memperkuat pembelajaran yang PRI sudah ada gitu? Apakah melalui asesmen atau melalui aplikasi belajar, itu gimana PRI? Langkah-langkah kuatnya gitu. Apakah dengan penilaiannya gitu kan? Penilaian seperti apa gitu? Penilaiannya. Oke, untuk langkah-langkah ya Pak ya. Jadi di situ pertama kan saya itu mengambil asesmen awal. Jadi asesmen awal itu saya membuat pertanyaan tematik. Nah, di situ kan saya membuat 3 pertanyaan tematik, yang mana pertanyaan tematik itu saya bebaskan siswa untuk menjawab, tapi tidak saya paksakan harus bisa. Jadi kemampuan mereka sebelum belajar gitu Pak. Jadi setelah saya memahami kemampuan kelas yang ada di itu melalui pertanyaan tematik itu, saya melakukan demonstrasi gitu Pak. Demonstrasi yang mana saya itu menjelaskan terkait sumber daya tambang yang ada di Indonesia gitu Pak ya. Setelah itu saya membagi mereka kelompok, ya membagi kelompok dan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka ya Pak. Dan setelah itu saya menilai. Nah teknik penilaian saya itu Pak ada berupa penilaian sikap, ya penilaian sikap, setelah itu keaktifan mereka, dan penilaian seperti tes gitu Pak, tes tertulis seperti itu. Dan tes tertulis itu melalui individu. Dan keaktifan itu saya nilai keaktifan mereka dalam berdiskusi kelompok seperti itu Pak. Lalu setelah mereka diskusi presentasi kan, udah saya nilai masing-masing keaktifan para siswa. Dan saya beri soal evaluasi. Nah, saya memberikan soal evaluasi, lalu mereka mengerjakan soal per individu. Jadi saya bagikan soal per individu, masing-masing kan memiliki soal dan mengerjakannya seperti itu Pak. Ya, iya, sangat menarik sekali ya Beri. Artinya bahwa rencana penilaian itu memang sudah diukur dari awal ya Pak Eri ya. Nah kira-kira Bapak Eri kalau kita rentangkan dengan angka gitu, hasil pencapaian pembelajaran Pak Eri itu di angka berapa Kak? 1 sampai 10 rentangnya. Itu tadi lumayan, saya melihat itu siswa kan lumayan aktif kan Pak, siswa lumayan aktif, dan di situ saya banyak melakukan ice breaking. Ada 4 kali ice breaking yang saya lakukan di situ kan Pak, 4 kali ice breaking. Bahkan mereka itu menyanyikan lagu sumber daya alam kan, dan ya macam-macam lah sedikit yang membuat mereka itu ceria kembali agar tidak mengantuk seperti itu Pak. Lalu kalau melihat dari tingkatan ya Pak ya, tingkatan itu tingkat ke-9 Pak, kalau menurut saya itu sudah lumayan ya, lumayan sudah sangat menarik sekali itu ya. Itu berarti keberhasilan pembelajaran Pak Eri itu sangat tercapai gitu ya Pak Eri. Nah ya Pak Eri, kemudian
pastinya kan setelah melakukan observasi ada tanggung jawab yang memang harus disampaikan gitu kan. Nah, dalam pembelajaran itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tindakan dalam rencana aksi tersebut? Apakah Pak Eri sendiri atau teman sejawat ataupun siswa kita? Nah, itu gimana Pak Eri tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawab ya, untuk tanggung jawab terkait pembelajaran tadi itu kan, saya sendiri dan siswa. Jadi saya akan bertanggung jawab atas seluruh proses pembelajaran tadi, yang mana siswa itu minimal mereka memahami dan mengetahui macam-macam ataupun fungsi-fungsi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Dan juga siswa harus bertanggung jawab atas ilmu yang telah mereka dapatkan dan ilmu yang harus mereka pelajari seperti itu Pak. Nah, jadi baik sekali ya Pak Eri, artinya bahwa mereka memang bertanggung sekali dalam sistem pembelajaran tadi ya. Nah, jadi dari awal pembelajaran sampai akhir berarti mereka sudah mengikuti alur pembelajaran yang Bapak Eri terapkan. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi